Kita semua tahu jika timnas Indonesia akan melakoni partai besar di round 4. Tentu saja, untuk meraih hasil terbaik, semua elemen timnas harus memberikan 100% kemampuan. Akan tetapi, kita juga tahu kalau cederanya Ole Rummenigge bikin semua deg-degan. Pasalnya, Pak Erik mengkonfirmasi kalau Ole akan menjalani operasi pasca kena geprek pemain Arema di Piala Presiden. Dan menurut beliau, Ole 100% akan absen di FIFA Matchday September. Sedangkan untuk Oktober yang mana itu adalah round 4 masih 50-50. Itulah kenapa PSSI diketahui akan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang paling enggak secara level mendekati. Tentu ini bukan soal Mauro ataupun Jens Schraven, karena biar gimana pun mereka masih sangat mentah. Dan merujuk pada nama yang ada, Dean Zandbergen adalah opsi paling realistis, di mana penyerang 23 tahun yang kini membela VVV Venlo dinilai punya atribut yang 11-12 sama Ole. Namun sepertinya nggak cuma itu aja, sebab dikutip dari sumber lainnya, kalau Emiliano Jonathans juga sekalian akan segera diurus secepatnya. Serta ada pun satu pemain lainnya yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan kini tergabung di klub Liga Utama Portugal, Estoril, yaitu Vin Dijk. Jelas jika semua terrealisasi tepat waktu, paling enggak secara kedalaman skuad kita bisa sedikit merasa yakin walaupun amit-amit tim ini enggak diperkuat oleh Rummenigge di round 4. Gak ada sesuatu yang mudah untuk mencapai mimpi, dan itulah yang sejatinya kini dihadapi timnas Indonesia. Gimana enggak, di tengah isu transfer pemain yang penuh drama, hingga nantinya ujian berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, cederanya Ole Rummenigge dirasa membuat fans timnas kini deg-degan. Ini bukan soal timnas cuman Ole semata, tapi ini lebih kepada kebutuhan tim mengingat Ole telah menjadi pemain yang sangat produktif dengan 3 gol dari 4 pertandingan. Nah, Pak Erik sendiri mengkonfirmasi jika Ole akan menjalani operasi, yang mana artinya cedera penyerang Oxford United tersebut terbilang parah. Kemudian Pak Erik juga confirm kalau Ole akan absen di bulan September, sedangkan untuk Oktober nanti ya masih 50-50. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Nah, tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola ya. Fokus kepada persiapan tim untuk round 4 ya. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola, nggak apa-apa ya kan. Ada opsi buat naikin Jens Schraven atau proses nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan ya, siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Nanti Ole dipastikan absen, Pak? Oh belum tahu, jangan doain yang selalu yang pesimis. Kalau September pasti nggak main ya kan. Sekarang Juli, Agustus, September ya, kita lihat Oktobernya. Ya, gimana pun semua udah terjadi dan kita suka nggak suka harus menerima kenyataan tersebut. Namun jelas dalam hal ini kita nggak boleh larut karena dalam sepak bola semua kemungkinan bisa terjadi. PSSI sendiri diketahui langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti Ole, di mana Pak Sumarji mengatakan jika pihak PSSI akan coba mendatangkan penyerang grade A. Namun yang jadi pertanyaan, siapa nomor 9 sejati grade A? Kan gitu. Nah, sejatinya untuk penyerang nomor 9 ada nama Dean Zandbergen. Jelas kalau ukuran grade, dia bukan grade A karena hanya main di divisi 2 Belanda. Akan tetapi, dilihat dari atribut yang dimiliki, jelas ini pemain adalah yang levelnya cukup mendekati Ole, setidaknya sebagai opsi pelapis masih logis. Kenapa? Dia ini tipe striker modern yang bisa ikut terlibat dalam build up serta sanggup melakukan pressing di area lawan. Kemudian dia juga punya postur tinggi yang berguna untuk duel bola atas. Selain itu, dia juga lihai membuka ruang untuk memudahkan rekan-rekannya mencetak gol. Musim lalu, penyerang 23 tahun tersebut mampu mencetak 5 gol dan 4 assist dari 33 penampilan di divisi 2 Belanda. Jelas kalau cuma lihat dari sisi gol aja, pasti banyak yang julid. Tapi dilihat dari data serta penjelasan tadi, Dean adalah tipe team player, yang mana itu terlihat dari player traits yang dikutip dari FotMob. Terlihat kalau Dean mampu mencatat persentase 90% chance created,
Sehingga jelas ini pemain sangat underrated. Lebih lanjut, selain Dean Zandbergen, PSSI diketahui juga sedang mempercepat proses Miliano Jonathans yang emang udah lama dikontak. Nah, selain Miliano, ada pun satu pemain lagi yang memang dirasa perannya bisa melapisi Joy Pelupessy, yang kini tercatat satu-satunya di MF murni. Namanya adalah Vin Dike, pemain Estoril berusia 20 tahun dari Liga Utama Portugal yang musim lalu dipinjamkan semusim penuh ke Divisi 2 Belgia bersama SK Beveren. Bersama SK Beveren, Vin Dike tampil 16 kali dengan catatan 2 assist. Menurut penilaian manajer umum Beveren, Bob Peters, Dike dinilai punya kualitas untuk jadi seorang gelandang bertahan yang hebat. Dike memiliki banyak kualitas menarik untuk seorang gelandang bertahan hebat di masa depan. Dia menggabungkan kekuatan bertahan dengan kemampuan sepak bola yang kuat yang memungkinkannya untuk membawa keseimbangan ke tim. Dike adalah pemain sepak bola cerdas yang berpikir ke depan dan juga kuat di udara, tegas Bob. Dikutip dari bloodindonesia.id, Dike mengatakan dia sangat terbuka jika Indonesia menghubunginya. Dan Dike mengatakan jika dia juga bisa main di lain posisi alias versatile. Sesuatu yang bagus jika mereka menginginkan saya bergabung, akan tetapi sayangnya mereka belum menghubungiku dan aku sangat terbuka jika mereka menghubungiku, ucap gelandang 20 tahun tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau semisal Dean, Miliano, dan Vin Dike bisa diangkut sepaket, maka kita bakal punya pemain yang terbilang oke. Dean sebagai pelapis Ole, Miliano bisa dijadikan andalan di wing kanan atau nomor 10, dan Vin Dike bisa jadi pelapis dari Joy Pelupessy sebagai DMF. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's go, Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and aspire. For the distant fire, with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight. Di sisi lain ada kabar positif tentang gelandang muda kita, Ivar Jenner, di mana Ivar diketahui akan naik kelas ke tim utama FC Utrecht. Ivar dirasa udah cukup membuktikan dirinya layak serta udah matang. Dan itu terlihat dari konsistensi permainannya di Divisi 2 Belanda bersama Jong Utrecht. Nah, salah satu hal yang menguatkan kabar ini jelas keikutsertaan Ivar dalam sesi foto tim utama FC Utrecht untuk musim 2025-2026. Yang mana terlihat jelas kalau logo di bench adalah logo Eredivisie. Tentu saja ini adalah hal yang bagus buat Ivar, dan mungkin dia adalah pemain yang sangat layak dapat kredit lebih. Ivar Jenner, pemain yang sejatinya nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah buat sensasi, selalu penuh canda tawa, dan nggak pernah protes sana-sini ketika jadi cadangan. Pokoknya udah diem dan terus latihan. Sampai pada titik sekarang, Ivar benar-benar jadi seseorang yang lebih matang. Di saat sohibnya yaitu Rafael Struijk kini terdampar di Liga Indonesia, Ivar justru terus menunjukkan progres mantap di Eropa. Kini ia bertekad menembus posisi inti di FC Utrecht. Dan Mimin percaya di usianya yang masih 21 tahun, Ivar Jenner sangat berpotensi menembus level teratas sepak bola Belanda untuk kemudian melebarkan sayapnya di Eropa. 55 caps di Jong Utrecht dirasa memang udah menjelaskan semuanya, dan mungkin inilah saatnya Ivar mengambil langkah penting dalam karirnya untuk jadi pemain yang lebih tinggi levelnya. Let's fly, let's go, Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Terlepas dari apapun, semoga aja nanti bisa dimudahkan segala apapun yang menjadi tujuan, dan semoga jalan Indonesia untuk ke Piala Dunia bisa lancar.
Karena biar gimana pun mungkin itu bisa jadi pelipu lara atas segala kekecewaan kita semua dengan drama, kontroversi, dan ketidakjelasan seputar sepak bola Indonesia. Kemudian untuk para pemain yang ada, tingkatkan lagi levelnya. Kalaupun dari Liga 1 atau besok jadi Super League atau apalah itu, ya udah, semisal nanti ada panggilan timnas, buktikan aja, gak usah itu. Ingat, level tekanan di round 4 pasti jauh lebih berat. Apalagi kita mainnya di Timur Tengah dan lawannya Timur Tengah semua. Jangan sampai segala faktor non-teknis bikin kita gagal melangkah. Buktikan jika marwah Garuda nggak bisa disepelekan gitu aja. Apalagi sama gondes-gondes AFC yang nggak tahu lagi deh gimana. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire.